Shalom, selamat pagi sahabat yang terkasih. Selamat datang kembali di ruangan Zoom ini. Mari kita mau sama-sama untuk bersaat teduh. Kita mau hening sejenak, kita mau tenangkan pikiran kita mau tenangkan hati kita, agar kita tetap fokus hanya kepada Bapa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami haturkan hanya bagi satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami semua boleh dalam keadaan baik dan sehat. Mungkin di antara kita ada yang sedang berbeban berat, tetapi kami harus percaya dan yakin kita mempunyai Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Maka setiap kami dapat melaluinya hingga pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami dapat hadir dan berkumpul bersama-sama untuk mengikuti saat teduh ini. Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami. Berkati pertemuan ini ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu ingin naikkan pujian dan penyembahan ini hanya kepadamu saja. Terlebih-lebih kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Penuhi kami ya Allah Roh Kudus, jamah setiap hati anak-anak-Mu yang hadir pada pagi ini. Berkati kami setiap pelayan-Mu yang akan melayani-Mu pagi ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk setiap kami. Tutup bungkus setiap kami dengan darah suci-Mu yang kudus, agar hati dan pikiran kami hanya mau tertuju kepadamu saja selama 30 menit ke depan ini. Tuhan Yesus, inilah kami mau serahkan saat teduh ini di dalam pimpinan-Mu. Dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari, sahabat yang terkasih, karena kita mempunyai Bapa yang setia, Bapa yang mulia, sehingga setiap kami boleh tenang, dan setiap jiwa kami juga boleh tenang di saat kami menghadapi berbagai masalah. Maka pagi ini kita mau naikkan pujian kita mau naikkan syukur kita mau berterima kasih kepada Bapa kita, karena kita semua ini yang hadir adalah milik Tuhan, adalah milik Kristus, karena kita semua mempunyai seorang Bapa, Bapa yang sangat setia kepada kita. Kita mau naikkan pujian ini sebagai rasa terima kasih kita kepada Bapa. Kita mau nyanyikan dengan penuh iman. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenang jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyediakan Bapa yang setia kepada kami, Bapa yang mulia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin di saat teman-teman kami menjauh daripada kami, tapi ada Bapa yang selalu bersama-sama dengan kami, Bapa yang selalu menggandeng tangan kami untuk boleh melalui hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tidak ada kata-kata yang lebih baik untuk kamu selain kami hanya dapat berterima kasih kepada Engkau Bapa yang setia. Mari sahabat yang terkasih, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Sebelum kami meninggikan nama Tuhan, sebelum kami menyembah Tuhan, Tuhan, ampunkan segala dosa dan salah kami, agar setiap penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hati-Mu, dan boleh masuk, setiap kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Mari sahabat yang terkasih, saat ini adalah saat yang indah. Kita dapat memuji Dia, kita dapat menyembah Dia, terlebih-lebih kita dapat menikmati hadirat-Nya di tengah-tengah kami. Kita mau naikkan penyembahan ini dengan sepenuh hati. Kita mau katakan dengan iman, saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku
rasakan saat ini, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita nyatakan sekali lagi. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Saat aku menyembah Tuhan, saat aku menyembah Tuhan, saat aku menyembah Tuhan. Selalala, selalala, Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, saat ini adalah saat yang indah Tuhan. Hadirat-Mu boleh kami rasakan di saat kami mau menyembah Engkau. Kau benar-benar mencurahkan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, di setiap hati kami.
dan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Tuhan, biarkan kami tetap di dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kami mau mendengarkan pesan-Mu melalui anak kesayangan-Mu, Cibebi. Pakailah Cibebi dengan sebebas-bebasnya. Urapi dia dengan urapan-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, itu adalah suara-Mu yang akan bercerita kepada kami. Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih. Mari kita membaca Injil pada hari ini. Injil diambil dari Lukas, pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai dengan 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat, serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini menceritakan perjalanan Yesus dengan ke-12 rasul, sekaligus disebutkan juga beberapa perempuan yang mengikutinya. Mereka sekaligus melayani pewartaan Yesus dengan harta milik mereka. Kehidupan bangsa Israel saat itu menganut pandangan yang memposisikan perempuan sebagai orang yang marginal, yang terpinggirkan atau kelas bawah yang tidak dipandang. Dalam perjalanannya mewartakan kerajaan Allah, Yesus memberikan perhatian kepada orang-orang miskin, buta, lumpuh, orang berdosa, orang yang sengsara, orang kecil, dan mereka yang tertindas dalam kehidupan dalam masyarakat. Pandangan kaum Yahudi di zaman itu, kaum pria mendominasi, sedangkan wanita menjadi kaum yang tertindas. Tetapi Yesus memberikan pandangan yang berbeda. Dia memberikan penghargaan terhadap wanita. Artinya, kasih-Nya menjangkau semua orang tanpa keterkecuali. Kedudukan semua orang, baik wanita maupun pria, mempunyai peran yang sama di dalam membangun kerajaan Allah di tengah dunia, walau dengan tugas yang berbeda-beda. Perempuan-perempuan yang disebutkan di perikop ini salah satunya adalah Maria Magdalena, yang telah dipulihkan oleh Yesus setelah Yesus mengusir 7 setan dari dalam dirinya. Maria Magdalena telah bebas dan pulih. Juga beberapa perempuan lainnya pastilah sudah merasakan sentuhan juga keselamatan oleh kasih Yesus kepada mereka. Dan respon perempuan-perempuan itu sesudah mengalami kasih Yesus dan keselamatan merubah mereka dengan totalitas untuk melayani. Ungkapan syukur atas kasih dan keselamatan yang mereka dapat dari Tuhan mereka wujudkan dengan memberikan seluruh kepunyaan mereka, disebutkan sebagai harta milik mereka.
Artinya bukan hanya materi atau uang semata, tetapi adalah totalitas apa yang mereka miliki. Sahabat yang terkasih, pasti kita semua sudah merasakan kasih Yesus dan pertolongan Yesus yang begitu besar. Dia tidak pernah membeda-bedakan siapapun juga. Dia datang untuk menyelamatkan semua orang, Anda dan saya. Apakah yang sudah kita perbuat untuk menyatakan sukacita dan syukur kita karena pertolongan dan kasih Tuhan pada kita? Mari kita berikan yang terbaik untuk membalas kasih Tuhan, seperti para wanita yang disebutkan di dalam perikop Injil hari ini, yaitu totalitas diri. Artinya, peran kita dalam pewartaan kerajaan Allah diwujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Beberapa contoh perbuatan yang menjadi respon sebagai perwujudan untuk membalas kasih Tuhan. Bersemangat ketika ada tugas pelayanan di lingkungan, artinya aktif, bahkan bisa mengajak warga lingkungan lainnya yang tidak aktif. Kemudian, bagaimanakah peran kita sebagai seorang ibu dan istri di dalam rumah tangga? Apakah sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya? Kemudian, peran sebagai seorang ayah dan suami, apakah sudah terlaksanakan? Peran sebagai sahabat bagi siapa yang berkesusahan, yang sakit dan menderita, marilah kita menjenguk, mendoakan, juga membantu dengan apa yang bisa kita berikan. Intinya, mari sahabat terkasih, kita wujudkan respon kita bagi kasih dan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus secara cuma-cuma dengan totalitas, memberikan yang terbaik baginya dan sesama. Mungkin sahabat-sahabat terkasih, pagi ini sesudah saat teduh, kita boleh ambil waktu sejenak untuk merenungkan apa yang ingin kita lakukan hari ini, setidaknya untuk membalas kasih Tuhan pada kita, terutama untuk orang yang kecil, miskin, sakit, dan tertindas. Kiranya kita boleh terus mewartakan kerajaan Allah dengan penuh kasih dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah pemelihara kami, terima kasih atas saat teduh pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah boleh datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman daripada-Mu Bapa. Biarlah firman yang kami terima pada pagi hari ini boleh kami simpan di dalam hati kami agar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh berjalan senantiasa bersama bimbingan-Mu Bapa. Bapa, kami mau persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam pimpinan-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa khususnya untuk gembala kami, Pak Paulus, Bu Vila, dan juga seluruh pelayan di dalam komunitas pemurnian hati. Kiranya Engkau senantiasa menyatukan kami di dalam kasih-Mu, agar kami boleh sungguh-sungguh melayani Engkau dengan penuh kerendahan hati, dan juga kami saling boleh bekerja sama, bantu-membantu Tuhan. Kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Biarlah kami boleh melayani-Mu dengan setia dan taat sampai akhir kami nanti. Kami juga mau berdoa untuk acara komsel pada malam hari ini, agar kiranya Roh Kudus mengurapi, membungkus Bu Vila, Pak Paulus, serta seluruh tim pelayan yang terlibat. Juga mengurapi seluruh peralatan, ruangan, dan jiwa-jiwa
peserta yang rindu akan Engkau. Bapa, ini kami semua Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami agar kami boleh beraktivitas pada hari ini, karena kami semua kuat berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita satukan doa ini dengan doa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Silakan dibuka kameranya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3, 1, 2. Ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.